Ayo Helen, memimpin doanya ke depan. Sebelum kita mulai doanya, kita nyanyi tangan ke atas dulu ya. Iya, Ibu. Hitung ya, 1, 2, 3. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Putar, 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 tangan diputar, gulung, 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 tangan digulung. Ular melingkar di pagar bundar, kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Terima kasih Helen. Sama-sama, Ibu. Apakah hari ini teman-teman hadir semua? Hadir. Hadir ya, alhamdulillah. Sebelum kita mulai belajar, agar pembelajaran kita tambah semangat, Ibu mengajak kalian menyanyi Satu Nusa Satu Bangsa. Ayo kita bersama-sama menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Oke, sudah bisa semua ya. Ada yang masih ingat tidak pembelajaran minggu kemarin? Kita belajar tentang apa? Kalian ada yang ingat? Tentang Tata surya. Tata surya, Bu. Oke, tentang tata surya. Di dalam tata surya itu ada apa aja sih isinya? Ada planet, Bu. Planet Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Oke, pintar ya, sudah tahu semua ya. Iya, Bu. Nah, karena kemarin kita belajar tentang tata surya, hari ini kita akan belajar tentang manusia dan lingkungan. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini dengan berdiskusi, mengamati, siswa dapat menjelaskan urutan dari peristiwa di lingkungan dalam bentuk peta konsep dan mengetahui manfaat dari air. Selanjutnya kita amati gambar di depan ini ya. Ini. Dari gambar ini apa? Terdapat fakta-fakta apa saja sih dari gambar ini? Menanam pohon. Tadi itu lebih rindang. Iya, kalau kita amati di gambar satu ini terdapat pemandangan yang indah dan tanaman yang sangat hijau ya. Dan di gambar dua ini terdapat anak-anak yang sedang menanam bibit tanaman. Selanjutnya, apakah lingkungan itu berguna bagi masyarakat? Sangat berguna Sangat sekali. berguna ya. Mengapa? Karena lingkungan itu tempatnya manusia tinggal dan di dalam lingkungan itu manusia semua kebutuhan manusia ada di lingkungan. Apa yang terjadi jika manusia
tidak memanfaatkan lingkungan dengan baik. Akibatnya, rusak. ya lingkungannya itu jadi rusak dan tidak ada manfaatnya bagi manusia. Terus juga terjadi bencana alam seperti banjir, tanah longsor. Bagaimana kalau manusia itu menjaga lingkungan? Lingkungannya akan Ya, ya memberi manfaat kepada manusia. Ya. Selanjutnya apa sih unsur penting dalam lingkungan itu? Ada yang tahu? Air, benar Helen, pinter. Jadi air itu sangat bermanfaat bagi lingkungan. Apa sih manfaat air? Di sini agar kita mengetahui manfaat air, di sini Ibu ada cerita non fiksi. Ini ya. Oke. Dari cerita yang Ibu bagikan itu yang berjudul Demi Air Bersih, warga Waborogo rela berjalan sejauh 15 km. Kalian akan membacakannya satu orang satu paragraf ya, secara bergiliran. Dimulai dari Iza, silakan Iza. Maju Ibu. Duduk. Demi air bersih, warga Waborogo rela berjalan sejauh 15 km. Warga Kelurahan Waborogo, Kecamatan Betuang Bali, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, sulit untuk mencari air bersih. Mereka harus menempuh perjalanan hingga sejauh 15 km dari tempat tinggalnya untuk mendapatkan air bersih. Warga yang tinggal di sana terpaksa mengambil air bersih di Kelurahan Kaisabu Baru, Kecamatan Sorabongo. Silakan Helen. Selanjutnya mereka biasanya menumpang mobil dan membawa beberapa jerigen untuk ukuran 15 liter. Jerigen yang digunakan untuk menampung air yang mengalir dari aliran sebuah anak sungai dari kelurahan Kaisabu Baru. Letak Kelurahan Waborogo berada di daratan tinggi. Di daerah itu air tanah sulit didapat. Kalaupun ada, air hanya sedikit. Daerah itu juga belum mendapatkan akses aliran air bersih karena pipa-pipa PDAM belum mencapai ke daerah sana. Warga Kelurahan Waborogo sangat membutuhkan air dan sangat mengharapkan bantuan dari pemerintah daerah untuk keperluan tersebut. Oke, jadi dari cerita tadi warga Waborogo itu sangat kesulitan air karena di daerahnya itu terletak di dataran tinggi yang sulit air bersih. Jadi dari cerita tadi kita akan menuangkan peristiwanya ke dalam peta pikiran yang berisi peristiwa apa yang terjadi, di mana peristiwa itu terjadi dan apa penyebab dari peristiwa itu. Ibu akan meminta satu persatu dari kalian menjawabnya di depan ya. Dimulai dari siapa yang berani? Helen, silakan Helen.
lagi, ulang dari pakai ini. Terima kasih ya. Dari peta pikiran yang sudah kalian isi tadi, di sini terdapat peristiwa yang terjadi. Yang pertama, di sini ada peristiwa apa yang terjadi. Warga di sebuah desa kesulitan air. Di mana peristiwa itu terjadi? Di desa Waborogo, Kecamatan Detambori, Kota Babau, Sulawesi Tenggara. Dan apa penyebab peristiwa itu terjadi? Peristiwa ini terjadi karena desa Waborogo kesulitan air dan mereka tuh tinggal di dataran tinggi. Jadi di desa ini tuh masih sulit air bersihnya. Selanjutnya, dari cerita warga Waborogo tadi, manfaat air itu tuh ada banyak ya. Yang pertama ada manfaat air bagi tumbuhan, ada yang tahu? Sebagai salah satu sumber makanan. Ya benar, sebagai salah satu sumber makanan. Yang kedua itu ada sebagai tempat tinggal, seperti tanaman eceng gondok dan teratai. Yang ketiga sebagai membantu berlangsungnya metamorfosis. Selanjutnya, apa manfaat bagi hewan? Manfaat air bagi hewan? Ya, yang pertama itu untuk tempat tinggalnya seperti ikan, buaya, kura-kura. Yang kedua itu untuk minum dan yang ketiga itu untuk mereka mandi ya. Dan apa manfaat air bagi manusia? Minum. Ya, untuk minum, untuk mandi, untuk memasak, untuk mencuci, ada banyak sekali ya. Iya, untuk berenang. Oke, selanjutnya ibu akan membuat kalian menjadi 3 kelompok ya. Ya, nggak apa-apa ya. Di sini ibu ada tugas peta pikiran juga atau peta konsep untuk mengisi fungsi dari air di lingkungan. Fungsi air bagi tumbuhan, hewan, dan manusia. Diisi ya. Kalian yang benar ya nulisnya. Baik, Bu. Apakah sudah selesai anak-anak? Untuk Ini lagi ya. Apakah sudah selesai? Kalau sudah selesai, silakan kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian satu persatu ya, perwakilan aja. Dimulai dari Wulandari. Ayo maju ke depan. Ya. Tunjukkan kepada teman-temannya. Apa manfaat air bagi lingkungan? Yang pertama tumbuhan. Dan tumbuhan itu supaya tumbuhan hidup subur Ya. dan mendapatkan kehidupan berkelanjutan
fungsi manusia itu banyak Ibu. Ini ada banyak sekali. Bisa untuk minum, untuk mandi, untuk memasak, Kalau kita perhatikan ya teman-teman, berenang. ya sudah bagus Ulan, terima kasih. Apa itu? Selanjutnya Helen. Baik Ibu. Fungsi air bagi tumbuhan agar tumbuhan lebih segambut. Ya. Kedua, psikologi. Ya, yang bagi hewan apa? Kalau untuk hewan untuk minum Bu, kalau cas seperti ikan tempat tinggalnya. Ya, tempat tinggalnya. Kalau fungsi air bagi manusia banyak sekali Bu. Ya, tentunya apa saja? Untuk diminum, mandi, masak, mencuci dan lain-lain. Ya, bagus sekali. Terima kasih Helen. Sama-sama Ibu. Selanjutnya Iza. Jadi fungsi air bagi tumbuhan tempat tinggal beberapa jenis tumbuhan, lalu sumber makanan atau nutrisi, dan membantu metamorfosis. Kalau fungsi air bagi hewan, tempat tinggal bagi banyak jenis hewan, untuk diminum dan untuk beraktivitas seperti mandi. Manusia. Fungsinya untuk manusia, untuk diminum, dan untuk aktivitas sehari-hari seperti mandi, berwudu, dan lain-lain. Ya, bagus sekali Iza. Terima kasih ya. Oke. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan anak-anak? Seru sekali Ibu, bisa mempelajari tentang air. Ya, jadi kita tadi belajar tentang apa saja? Tentang Fungsi air, air. manusia, lingkungan. Ya Bu. Iya. Jadi kesimpulan dari materi kita hari ini, manusia itu tidak bisa hidup tanpa air dan lingkungan juga harus kita rawat ya supaya kita bisa memanfaatkan